hari ini kita sama-sama belajar 7 perkataan Tuhan Yeshua dari kayu salib pada saat Tuhan terakhir di muka bumi ini. Tetapi kita tahu Tuhan mati, bukan tetap mati, tapi bangkit dan melakukan karya yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai pendahuluan saya akan bacakan Mazmur 22 ayat 1 kemudian ayat 7 sampai 17 di kitab literal. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara ingat waktu di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauh dari keselamatanku dan dari ucapan rintihanku. Ayat 7 sampai 17 itu menubuatkan saudara-saudara penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan yang Tuhan Yesus tanggung supaya saudara dan saya bisa bersekutu kembali dengan Bapa dan supaya kita bisa memperoleh semua yang baik yang dari Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan tidak ada kebaikan-kebaikan, tidak ada kehidupan bagi saudara dan saya. Coba saya bacakan. Namun aku ini seekor cacing dan bukan manusia, suatu celah bagi manusia dan direndahkan oleh bangsa. Semua orang yang melihatku menertawakan aku dengan ejekan. Mereka membuka bibir mereka, mereka menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, berserahlah kepada Bapa Yahweh, biarlah dia menyelamatkannya karena dia berkenan kepadanya. Sebab engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku berlindung pada buah dada ibuku. Aku terlempar dari kandungan, dari perut ibuku, engkaulah Elohimku. Janganlah menjauh daripadaku, karena kesusahan itu dekat, karena tak ada seorang pun yang menolong. Banyak lembu jantan muda mengelilingiku yang kuat dari Bashan, telah mengerumuni aku. Mereka membuka mulutnya ke arahku seperti singa yang merobek dan mengaum. Bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku berserakan. Hatiku menjadi seperti lilin dan meleleh di dalam dadaku. Kekuatanku mengering bagaikan tembikar dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan engkau meletakkan aku dalam debu kematian. Karena anjing-anjing telah mengerumuni aku, segerombolan orang jahat telah mengepung aku, menusuk kedua tangan dan kakiku. Jadi saudara-saudara, kita bisa dengan yakin percaya, berserah kepada Tuhan Yeshua, karena Alkitab jauh-jauh sebelum Tuhan datang di muka bumi itu sudah menubuatkan semuanya tentang Tuhan Yeshua. Jadi Alkitab ini perjanjian lama menubuatkan tentang Tuhan Yeshua, perjanjian baru menggenapi tentang karyanya. Dan kita lihat yang kita baca ini ditulis 1000 tahun kira-kira sebelum Tuhan datang di muka bumi. 2000 tahun lalu, jadi kira-kira kitab Mazmur ini ditulis 3000 tahun lalu, saudara-saudara. Dan itu semua ditulis terperinci. Kalau kitab Mika menerangkan lahirnya di Bethlehem, yang kita baca ini menerangkan tentang bagaimana penderitaan-penderitaan yang Tuhan Yesus harus tanggung untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan kan ada lembu gemuk Bashan. Bashan itu daerah yang subur di sebelah barat Yordan. Karena itu lembunya dikatakan gemuk, itu menggambarkan orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab yang memusuhi Tuhan. Mereka itu gemuk-gemuk, mereka kaya, mereka berkuasa, tapi mereka waktu Tuhan mengatakan kebenaran, mereka tidak bisa menerima, merasa tersaingi sehingga mereka menyalibkan Tuhan. Jadi saudara ingat bahwa yang menyalibkan Tuhan bukan semua orang Yahudi, saudara-saudara. Khususnya yang memusuhi itu adalah pemuka-pemuka agama di Yerusalem, di Yudea. Jadi kalau baca Injil Yohanes, kadang-kadang dikatakan semua orang Yahudi, itu terjemahan yang lebih tepat adalah orang-orang Yudea, yang kemudian memusuhi, mengejek, dan seterusnya.
Penderitaan Tuhan itu demikian besar sampai Tuhan mengatakan, aku seperti air tercurah. Air itu sesuatu yang tidak punya kekuatan lagi, tidak punya daya tahan. Diarahkan kemana aja, nurut terus. Tulang-tulangnya berserakan, jadi pada waktu disalibkan, sendi-sendinya itu tentu terlepas dan robek, dan penderitaan itu sangat besar, saudara-saudara. Perkataan sebelum orang meninggalkan dunia adalah biasanya sangat berharga bagi anak cucu. Apalagi perkataan dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya tentu mempunyai arti kehidupan yang luar biasa. Kita baca yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Itu sudah saya tayangkan, saudara, jadi kita baca sama-sama aja supaya enak. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Kalau secara manusia, mestinya kita orang yang sedemikian menderita pasti yang pertama mengeluh, kesakitan, berteriak, atau marah terhadap orang yang menyalibkan. Tetapi justru pada puncak penderitaan ini Tuhan bisa mengatakan seperti ini. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka. Jadi mereka itu artinya orang-orang yang memusuhi Tuhan, orang yang menyalibkan Tuhan, orang yang mengejek, orang yang mengatakan tidak benar tentang Tuhan, orang yang memusuhi, yang sangat-sangat jahat, saudara-saudara. Terhadap orang-orang yang jahat seperti ini, Tuhan bisa berdoa supaya Bapa di surga itu mengampuni, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, ini sebagai modal dan contoh bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang membuat kita menderita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang katakanlah menfitnah, memperlakukan tidak adil, dan seterusnya, dan semua yang jahat, jangan balas dengan kejahatan. Tapi kita mesti berdoa seperti Tuhan ini, saudara-saudara. Jadi itu karena saya beri judul yang pertama adalah pengampunan. Pengampunan itu sangat-sangat penting, saudara-saudara. Karena tanpa pengampunan, kita tidak bisa masuk surga. Jalan ke surga tanpa pengampunan dari Bapa, jalan ke surga itu tertutup. Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Kita mungkin berkata, ya saya bukan penjahat yang membunuh, yang memusuhi Tuhan dan lain-lain, saudara-saudara. Tapi kalau kita jujur, kita semuanya adalah orang yang egois pada dasarnya. Kalau kita jujur, kita semua orang yang ingin meninggikan diri, ingin pokok memperoleh sesuatu untuk kepentingan kita, walaupun orang lain rugi, nomor 2 itu, atau nomor 3 atau nomor kesekian. Pokoknya yang penting saya, keluarga saya itu semua diberkati, kecukupan. Kadang-kadang berusaha pun pokoknya intinya gitu. Jadi pokoknya aku memperoleh banyak, yang lain tidak peduli gitu. Jadi pada dasarnya itu semua kita sesudah kita terlepas dari Bapa di surga, sesudah dosa, maka manusia itu jahat. Kalau di Roma dikatakan tidak seorang pun itu nyari kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Ya atau enggak, saudara? Ya atau ya aja ya, pasti ya. Saya juga termasuk, kita semua juga termasuk, saudara-saudara. Dan ini adalah doa Tuhan untuk kita. Dan saya percaya untuk kita, doa ini sudah digenapi, karena kita sudah bertobat, kita diangkat menjadi anaknya. Kalau masih jahat saja Tuhan mau mendoakan dan memperhatikan, apalagi sekarang, saudara-saudara. Jadi jangan lagi ada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mikir bahwa oh Tuhan itu tidak memperhatikan, Tuhan itu menghakimi, Tuhan menghukum saya. Tidak, saudara-saudara. Tuhan datang ke muka bumi untuk menyelamatkan kita semua, untuk meluruskan jalan kita. Kalaupun kita menderita karena dosa-dosa kita, itu sesuatu yang hukum alam yang normal saja, bukan karena Tuhan jahat, saudara-saudara. Tapi memang hukumnya, kalau kita tidak hati-hati, tangan dimasukkan ke kompor ya gosong gitu kira-kira, saudara. Kan bukan Tuhan jahat kalau kita tangannya gosong karena kita masukkan ke kompor. Itu karena memang kesalahan kita, hukum sebab akibat, hukum alam yang logis dan yang berlaku baik secara jasmani, baik secara rohani. Jadi Tuhan itu baiknya luar biasa, saudara-saudara. Jadi Tuhan mati di kayu salib
Dia menjadi korban untuk saudara dan saya, dan sekarang dia menjadi advokat atau pembela kita di hadapan Bapa, supaya apapun yang kita perbuat pada waktu kita bertobat, kita tidak menerima hukuman setimpal dari kesalahan kita. Itu di Mazmur 103 dikatakan demikian. Sedemikian besar kasih Tuhan itu kepada kita, tidak membalas kita sesuai dengan kejahatan, sesuai dengan dosa dan kesalahan kita. Kalau kita dibalas sesuai dengan kejahatan pikiran kita yang salah, saudara, kita akan sangat-sangat menderita. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia, karena itu kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jadi tanpa pengampunan dosa, tidak ada surga. Pintu surga tertutup, jadi orang yang jahat tidak bisa masuk surga. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya di kayu salib, supaya Bapa Yahweh bisa memberikan pengampunan dosa kepada semua orang di muka bumi ini, tidak melihat besarnya kesalahan. Tapi bukan berarti otomatis semua masuk surga. Pintu surga dibuka oleh Tuhan Yesus, dan kemudian kita yang sangat-sangat beruntung ini, saudara, bisa memilih untuk bertobat dan mengikut Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan Yesus sudah mencurahkan darahnya menjadi korban yang sempurna bagi saudara dan saya, dan bagi orang di seluruh dunia ini sebetulnya, saudara. Jadi jangan ngomong kalau Tuhan Yesus mati untuk orang Kristen, enggak, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang, baik orang Muslim, orang Buddha, orang ateis, orang jahat. Cuma kita yang memberi respons jawaban yang sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga korban Tuhan itu enggak sia-sia bagi kita semua. Tapi Tuhan juga tetap memanggil yang lain-lain itu supaya bisa sama-sama mendapat pengampunan dosa dan masuk ke rumah Bapa, ke surga. Dan sekarang bagi saudara dan saya, kita mempunyai pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Karena Tuhan sudah memberikan korban yang sempurna, Tuhan bisa menaikkan doa, mintakan keringanan hukuman, mintakan berkat yang tambah kepada saudara-saudara dan saya. Apalagi kalau kita sudah mulai belajar mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan, saudara-saudara. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan, apakah kita semua sudah betul-betul menerima pengampunan dosa? Tidak ada lagi ganjelan antara kita dengan Tuhan. Karena tiap pagi sebelum kebaktian ada kesempatan beres-beresan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, saudara-saudara. Itu suatu kesempatan emas yang jangan sampai kita lewatkan. Jadi artinya kita tidak sungguh-sungguh, saudara. Kita mesti periksa hati pikiran kita, ada yang tidak benar kita minta ampun. Dan Tuhan menjamin pengampunan itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi, saudara-saudara, apakah kita sudah memiliki roh pengampunan? Di dalam Efesus pasal 4:32 itu dikatakan demikian, hendaklah kamu lemah lembut, jangan saling benci, saling gegeran, dengki, ampunilah semua orang, karena Bapa di surga sudah mengampuni kita di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi kita diajar, saudara-saudara, untuk mengampuni orang lain, tidak peduli orang lain itu jahatnya seberapa, tidak peduli besarnya salahnya seberapa, tidak peduli fitnahannya, bencinya kepada kita, atau mau menekan kita seberapa, kita tetap diajar oleh Tuhan untuk mengampuni, saudara-saudara. Seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang Farisi itu. Kalau kita baca Alkitab aja, kita sebagai manusia melihat sikapnya orang-orang Farisi, orang itu rasanya kan kudu meletet gitu, saudara. Wis lebih baik tidak ada gitu. Kok orang jahatnya seperti ini. Kadang-kadang kan kita gitu. Tapi tetap di dalam Tuhan itu tidak boleh, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus aja mengampuni, kita juga belajar untuk mengampuni. Jadi nanti kalau berdoa penuh Roh Kudus, salah satu syarat
supaya penuh Roh Kudus itu kita tidak boleh ada benci, kita harus mengampuni, saudara-saudara. Semua orang kita harus ampuni. Semua orang kita tidak boleh simpen sakit hati, dendam, kemudian fitnah atau tidak suka atau bagaimana itu tidak boleh ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Itu seperti gambar Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan nanti kalau sudah kita mempraktekkan ini, nah tentu ini hanya bisa kalau kita penuh Roh Kudus. Karena itu minggu depan kita berdoa supaya penuh Roh Kudus. Ada ganjelan itu kita selesaikan. Kalau tidak bisa kita minta tolong Roh Kudus, saudara. Pengampunan itu bukan soal perasaan, itu soal kemauan dan soal tindakan, saudara-saudara. Jadi misalkan saudara tidak senang karena orang itu dulu menekan saudara, memfitnah saudara, jadi rasa kebencian itu kan tertanam. Kita mesti ngomong, Bapak di surga, di dalam Tuhan Yesus, aku mau mengampuni saudara, misalkan Aman, Amit atau siapa ini, Kamit yang menyakiti aku, yang aku simpen ini, aku mau buang segala roh-roh dendam, roh sakit hati itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara tambahkan, aku memberkati dia supaya pekerjaannya sukses, supaya dia kenal Tuhan dan hidup sejahtera keluarganya. Nah itu saudara, itu jangan lupa. Jadi itu saudara praktekkan aja, walaupun tidak senang tidak apa-apa, nanti lama-lama itu hilang perasaan itu. Karena perasaan kita itu harus tunduk pada apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan. Jadi orang percaya jangan dikuasai oleh pikiran. Kita dikuasai oleh firman Tuhan, perintah Tuhan, kemudian kita praktekkan perintah Tuhan itu. Nanti perasaan ini mengikuti, nanti kasih itu mulai timbul, saudara-saudara. Kasih ini sesuatu yang gimana ya? Kasih itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan sebetulnya. Bisa memang ciri-cirinya seperti ini, tapi bagaimana? Apa saya ini betul mengasihi gitu, saudara? Sulit, kasih itu sesuatu yang Tuhan, yang dari Tuhan. Nah ini hanya kita bisa rasakan alami kalau hambatan-hambatan terhadap kasih itu kita buang. Jadi tugas saudara membuang ini semua, duri-duri dengan cara mengampuni. Nah kalau kita sudah belajar di dalam pengampunan, saudara, kata-kata emasnya itu, forgiveness is the key to happiness. Mengampuni itu adalah kunci kepada kesukaan, kebahagiaan, sukacita. Forgiveness is the key to happiness. Jadi kalau kita tidak bahagia, itu karena kita tidak mengampuni. Jadi mengampuni. Dan mengampuni ini bukan cuma terhadap musuh, tapi juga kita mesti belajar mengampuni terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita bersalah, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, katakan. Kita bertobat, kita terima tubuh dan darah Tuhan. Kemudian jangan biarkan setan itu menuduh kita. Kemudian kita menyalah-nyalahkan diri kita menyakiti diri kita. Itu Tuhan tidak suka, saudara-saudara. Tuhan mau kita hidup menurut sukacita Tuhan di dalam jalan Tuhan. Jadi forgiveness is the key to happiness. Fungsi kita sebetulnya di muka bumi ini adalah mengampuni, saudara-saudara. Ada lagi yang lebih kuat, saudara bisa ingat, forgiveness offers everything I want. Pengampunan itu menawarkan kepada kita segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengampunan itu menawarkan kepada kita kesempatan, apapun yang kita inginkan, itu bisa kita terima melalui pengampunan ini. Banyak orang datang kepada Tuhan, itu terlalu baik, saudara. Jadi berdoa, minta dan lain-lain. Tapi selama pengampunan ini belum kita lepaskan, itu seperti Seperti ganjelan, seperti tembok atau apa yang bisa menghalangi kita terima berkatnya Tuhan. Jadi forgiveness is the key to happiness. Forgiveness offers everything I want. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tahu kita dulu orang berdosa, melalui pengampunan dari Tuhan kita menjadi orang kudus atau orang benarnya Tuhan. Orang berdosa yang sudah diampuni. Sebagai orang kudusnya Tuhan, kita belum sempurna, saudara. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu tetap kita perlu pertobatan tiap-tiap hari, tiap saat pun. Pada pikiran tidak benar, cepat-cepat bertobat. Jadi kita termasuk orang kudus yang sudah diampuni, disucikan oleh Tuhan. Dan sebagai orang kudus kita kemudian mengerti bahwa kita harus melayani Tuhan.
menurut panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Kita diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Bapak sudah persiapkan untuk kita jauh-jauh sebelum kita lahir. Nah, di dalam melayani Tuhan, jadi kita disebut hamba Tuhan, sering-sering kita juga lalai, sering-sering kita melakukan mungkin kurang kasih atau kurang ramah dan lain-lain, saudara-saudara. Nah, itu tentu perlu pengampunan dari Tuhan. Jadi pengampunan ini terus-menerus Tuhan berikan, dan kita juga harus terus-menerus memberikan pengampunan kepada orang lain, sesama kita, musuh kita, dan kepada diri kita sendiri. Jangan menghukum diri secara tidak perlu, saudara-saudara. Itu yang penting tentang yang pertama, pengampunan. Kemudian yang kedua itu perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat-penjahat di sebelahnya, kepada penjahat di sebelahnya, kepada satu orang, bukan. Yang disalibkan bersama Tuhan itu ada dua penjahat, saudara. Dan dua penjahat, pada waktu Tuhan mulai disalibkan, kedua penjahat ini, itu dari Injil Matius dan Markus, itu ikut orang banyak, mengejek Tuhan, menghina Tuhan. Lu bagaimana engkau mengatakan Mesias, kok bisa disalib? Sama kan seperti kalau kita menginjil, mungkin saudara ditanya, bagaimana Tuhan kok bisa disalib? Kan gitu, saudara. Nah, kita sudah tahu kan jawabnya, Tuhan disalib memang karena kehendaknya sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kan Tuhan tidak tetap disalib terus mati, saudara. Dikubur, 3 hari bangkit, naik ke surga. 40 hari menampakkan diri, naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan kita diubah menjadi manusia baru. Tuhan Yesus disalib, kita bisa lahir dari air dan roh. Kita menjadi manusia baru, manusia lain. Manusia yang dibentuk oleh Bapa di surga sendiri. Jadi katakan kromosomnya, genetiknya itu sekarang dari Bapa di surga, saudara-saudara. Jadi karena itu mengasihi, mengampuni itu mestinya sesuatu yang tidak sulit bagi kita. Kalau kita mau membuang tadi penghalang-penghalang yang menyebabkan kasih dan pengampunan itu tidak bisa bekerja. Nah, jadi waktu orang-orang menyalibkan Tuhan, kedua penjahat ini sama-sama mencela, sama-sama menghina Tuhan. Kemudian mereka disalibkan, satu di kanan, satu di kiri. Kemudian yang dua-dua melihat bagaimana reaksinya Tuhan ini disalib. Orang benar dihukum, bahkan dihukum salib itu hukum yang paling hina, saudara-saudara. Jadi hanya penjahat yang sangat-sangat jahat, kalau sekarang ya dihukum mati itu kan, saudara. Tidak disalib, tapi kalau di sana hukuman matinya ini pun yang paling berat itu disalib ini. Salib ini jadi orang itu tergantung, ditolak oleh bumi, ditolak oleh surga. Gambarannya seperti itu, saudara. Nah, orang ini sangat jahat, penjahat ini, sehingga mereka disalib. Nah, Tuhan Yesus bukan orang jahat, bahkan orang yang sempurna, tapi juga disalib untuk menanggung kejahatan saudara dan saya. Kan gitu, saudara-saudara. Kedua orang ini mula-mula mengejek, tapi kemudian mereka melihat reaksinya Tuhan. Jadi mereka dekat dengan Tuhan. Jadi saya percaya pada waktu mereka dekat dengan Tuhan, itu ada sesuatu kekuatan, suatu kuasa, suatu aliran kasih, suatu aliran hati yang mengampuni, itu yang begitu kuat dari Tuhan, yang menjamah mereka. Dan saya percaya Tuhan itu adil, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tapi sekarang kita lihat reaksinya, saudara. Yang satu tetap keras hatinya, tetap mencela Tuhan sampai akhir. Tapi yang satu begitu dijamah dan merasa, dan dia melihat orang ini difitnah begitu besar, penderitaannya begitu besar. Tapi tidak marah, tidak sakit hati, justru mengalir pengampunan. Jadi waktu dia dengar, Bapak ampunilah mereka, langsung hatinya hancur yang satu ini, saudara. Dan dia tahu ini orang kudus, ini orang benar. Bahkan dia bisa lihat ini adalah Mesias yang dijanjikan. Karena itu dia segera mengatakan, kan temannya terus mencemooh, dia menegur temannya, kalau kita disalib memang sudah pantas karena kejahatan yang kita lakukan itu upah kita, hukuman kita. Tapi orang ini dia tidak pantas disalib. Terus dia katakan, ya Tuhan, ingatlah akan aku bila engkau datang dalam kerajaanmu.
Inilah perkataan Tuhan Yesus yang kedua yang Tuhan tujukan kepada penjahat itu. Saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini. Jadi kita lihat di sini Tuhan itu mempunyai otoritas yang besar, saudara, otoritas yang sempurna untuk membawa kita ke Firdaus atau melemparkan kita ke neraka, saudara-saudara. Keselamatan tidak sulit, jadi tidak perlu belajar sampai mendalam gitu baru bisa selamat. Enggak, orang yang sederhana seperti penjahat. Kita lihat step-stepnya, dia yang pertama dia menyadari dirinya orang jahat, pantas disalib. Kemudian dia lihat dirinya kalau di dunia disalib, nanti mati ya pasti terlempar ke neraka. Dia menyadari keadaan dirinya sebagai orang berdosa. Biarlah kita semua juga bisa melihat bahwa kita ini dulunya orang berdosa, saudara-saudara. Kemudian tahap kedua, dia percaya, beriman kepada Tuhan, ya Tuhan ingatlah akan aku. Nah, itu jalan keselamatan. Dia percaya ada hidup yang tetap ada sesudah orang ini meninggalkan, sesudah roh jiwa ini meninggalkan tubuh kita. Jadi itu saya sebut hidup yang akan datang. Hidup akan datang, Inggrisnya biasanya disebut afterlife. Kalau bahasa Ibraninya itu olam haba. Jadi kita perlu mutlak Tuhan Yesus, kita perlu pertobatan supaya mendapat pengampunan, kita perlu menyadari diri kita sendiri, saudara-saudara, bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang lemah, tapi karena kasih karunia Tuhan, jangan terus-terus berdosa, jangan terus lemah. Sekarang saudara menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus, ada pengampunan, dan kita juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang dunia tidak bisa lakukan, yaitu pengampunan tadi, mengasihi, kemudian melayani. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan kalau ikut Tuhan banding-bandingkan dengan orang dunia, itu lain porsinya, bagiannya lain, saudara-saudara. Kadang-kadang orang dunia dikasih kesempatan menjadi kaya, cepat sekali, makmur, sepertinya senang, saudara-saudara. Tapi kalau di Mazmur kan dikatakan akhir mereka pendek, akhirnya kemana? Kan tidak ada kekekalan, tidak ada olam haba, ini yang membuat mereka terus bersama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, kita bersyukur punya Tuhan, punya juru selamat yang mempunyai otoritas penuh untuk membawa saudara masuk ke surga. Karena Tuhan sudah melakukan, membayar harganya, yaitu mengucurkan darahnya di kayu salib. Yang perlu kita lakukan, menyadari keadaan kita sebagai orang berdosa. Tadi dulu berdosa kekal, percaya Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Jadi anaknya Tuhan, orang kudus namanya. Saudara semua ini namanya orang kudus, saudara. Tapi bukan orang sempurna, masih bisa salah. Karena itu kita terus mesti periksa diri. Dan kemudian jangan lupa, orang kudus, anak Tuhan dipanggil untuk tujuan kudus. Tuhan punya tujuan supaya kita berjalan di dalam tujuan, yaitu melayani Tuhan, saudara-saudara. Melayani Tuhan. Jadi menyadari, kemudian bertobat artinya berpaling, dulu ke dunia, sekarang berpaling, cara berpikir berubah, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, dan juga sebagai Raja dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bunuh diri, nyakiti diri, tidak boleh, karena kita ini miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Jadi dalam segala sesuatu kita mesti ngomong, kehendak Tuhan jadi apa, Roh Kudus maunya Tuhan, kita terus-menerus tanya seperti itu, saudara. Jadi ini yang kedua. Jadi ke surga itu ternyata otoritas penuh dari Tuhan. Otoritas penuh dari Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 19, waktu Tuhan disalib, murid-murid itu semua, murid-murid meninggalkan Tuhan sebagian besar, tapi Yohanes ini tetap mengikuti. Ini murid yang paling dikasih, yang paling setia. Dan juga ada ibu Tuhan, Maria, juga dikatakan saudaranya Maria, namanya Salome, perempuan-perempuan justru. Terus ada lagi Maria Magdalena, itu yang mengikut Tuhan, ada 4 orang wanita kalau tidak salah dicatat di Alkitab. Kita baca sama-sama, saudara, perkataan yang ketiga dari kayu salib, Yohanes 19, 26, 27.
Kemudian ketika melihat ibunya dan murid yang dia kasihi berdiri di dekatnya, Yesua berkata kepada ibunya, "Hai wanita, lihatlah anakmu. Hai wanita, lihatlah anakmu." Sesudah itu dia berkata kepada murid itu, jadi murid ini adalah Yohanes, "Lihatlah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia, Maria, ke rumahnya. Jadi kita lihat saudara-saudara, tanggung jawab terhadap keluarga itu sangat-sangat ditekankan, baik bapak, baik istri, juga anak-anak itu punya tanggung jawab di dalam keluarga. Memelihara keutuhan keluarga, membuat mesbah di dalam keluarga supaya ada Tuhan di dalam keluarga itu. Jadi keluarga itu menjadi senjata untuk menjadi terang di muka bumi ini. Jadi saudara, di muka bumi ini Tuhan membuat dua institusi, yang pertama itu keluarga, yang kedua ini gereja. Ini merupakan tempat di mana Tuhan itu bisa menjadi terang bagi dunia ini. Keluarga, kedua gereja. Karena itu zaman akhir ini kedua ini selalu diserang habis-habisan oleh setan. Gereja itu kalau bisa dipisahkan, dihancurkan dengan macam-macam cara. Keluarga kalau bisa dipisahkan, dihancurkan dengan macam-macam godaan-godaan dunia, saudara-saudara. Tapi kita ingat, saudara, kita harus setia di dalam Tuhan, kita setia di dalam keluarga. Baca. Kemudian yang keempat, itu yang kita baca di Mazmur 22 tadi. Mari kita baca sama-sama Matius 27 ayat 46, 1, 2, 3. Dan kira-kira jam ke-9, Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Sekali lagi, dan kira-kira jam ke-9, Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yang artinya, "Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya, "Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini sudah dinubuatkan di Mazmur yang kita baca, yang ditulis 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, saudara. Dan banyak sekali nubuat tentang Tuhan ini yang digenapi persis seperti yang tertulis. Ada nubuat yang belum digenapi, yaitu nanti kalau Tuhan datang kedua kali. Jadi kalau yang pertama itu digenapi persis seperti yang tertulis, nanti yang kedatangan yang kedua itu adalah suatu hal yang pasti, saudara-saudara, digenapi, dan kita hanya tinggal tunggu waktunya. Ini sudah di ujung dari akhir zaman itu. Jadi makin hari tentu makin dekat Tuhan itu akan datang. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, waktu Tuhan di muka bumi selalu menyapa Bapak Yahweh itu sebagai Bapak. Bahkan di dalam doa Bapak yang di surga. Awinu Shebasyamayim, jadi Bapak yang kekal, Bapakku, Aba. Jadi selalu menyapa itu sebagai Bapak. Tapi pada waktu Tuhan disalib, perkataan yang keempat itu jam ke-9 itu jam 3 siang. Jadi dikatakan di Alkitab mulai jam 12 siang itu kegelapan itu meliputi seluruh bumi. Dan kegelapan itu sangat-sangat pekat, saudara-saudara. Digambarkan seperti Tuhan waktu menghukum orang Mesir, tulah yang keberapa itu, ke-9 atau ke-9 kalau saya tidak salah, itu kegelapan itu sangat menguasai orang sehingga orang itu tidak bisa melihat, tangannya sendiri itu tidak bisa melihat, bukan cuma lampu peteng, saudara. Kalau lampu peteng kadang sesudah adaptasi mata kita masih bisa melihat dan tidak terasa kegelapan, tapi dikatakan kegelapan itu pekat, berat dan menekan dan menguasai bumi. Kenapa kok terjadi demikian, saudara? Jawabannya karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Jadi pada waktu di kayu salib Tuhan sudah tidak bisa menjadi terang. Kenapa tidak bisa menjadi terang? Jawabannya karena waktu di salib itu Tuhan menjadi orang berdosa, menanggung dosa, dia menjadi dosa untuk, yaitu dosanya saudara dan saya. Tegasnya itu seperti itu, saudara. Jadi Tuhan mestinya kita yang disalib dihukum seperti itu, tapi Tuhan rela disalib menjadi dosa ganti saudara-saudara dan saya. Dan kegelapan itu, saudara, bukan cuma di luarnya, tapi kegelapan itu sampai masuk ke dalam diri Tuhan sebagai orang berdosa.
mestinya tidak berdosa, menjadi orang berdosa. Jadi kegelapan itu menguasai sampai ke jiwanya, menekan demikian berat, sampai Tuhan meneriakkan, Eli, Eli, lama sabatani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau saudara lihat urut-urutannya, saudara, selama di muka bumi, Tuhan itu semua dihina, difitnah, segala macam, Tuhan tetap tegar dan bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan pada awal disalib itu Bapa masih menyertai, dia bisa mengampuni orang, dia bisa urusan keluarga dibereskan, dia bisa membawa orang surga pada hari itu, tetap tegar. Tapi pada puncak ini di mana dia menjadi dosa bagi saudara dan saya, di situ Bapak tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan Yesua. Itu adalah penderitaan puncak, penderitaan yang paling berat bagi Tuhan Yesua di muka bumi ini, karena Bapak itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan beliau. Karena menjadi dosa bagi saudara dan saya. Orang yang tidak berdosa, rela menjadi dosa, dan mengalami penderitaan yang begitu berat, sehingga Tuhan berteriak, dan itu menggambarkan kegelapan dan tekanan yang hebat di dalam roh dan jiwanya. Jadi Tuhan sendiri, yang kita baca tadi di Mazmur, ditinggalkan Bapa di surga, karena Tuhan menjadi dosa, menggantikan saudara dan saya. Jadi tidak lagi bisa menjadi terang dunia, dia tidak lagi bisa menyapa Elohim sebagai Bapak Yahweh atau Bapak di dalam surga. Dan dia menyapanya Elohimku, Elohimku, artinya sesembahanku, sesembahanku. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi katakanlah hubungannya itu terputus. Dosa itu memutus hubungan Bapak dengan kita. Dan itu yang dialami oleh Tuhan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita baca sama-sama Yohanes 19 ayat 28, 1, 2, 3. Sesudah itu Tuhan Yesua yang mengetahui bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan, sehingga kitab suci telah digenapi, berkata, aku haus. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah manusia yang sempurna. Di Mazmur tadi dikatakan mulutnya sampai kering, lidahnya melekat pada langit-langit mulut, itu karena penderitaan, keringat, darah yang dikeluarkan, saudara-saudara. Kalau secara medis itu disebut dehidrasi, kekurangan cairan. Kehausan tubuh itu karena dehidrasi, kekurangan cairan, kekurangan makanan, kekurangan semua zat-zat gizinya, jadi sangat lemah, menunjukkan Yesua betul-betul menderita, dia adalah manusia yang sempurna. Jadi menderita kesakitan-kesakitan itu untuk saudara dan saya. Tapi kehausan Tuhan ini juga bukan cuma tubuhnya, tapi kehausan akan kehadiran kembali dari Bapa, persekutuan kembali dengan Bapa di surga. Kan tadi Bapa meninggalkan daripada puncak sesudah selesai, saudara-saudara. Jadi saya katakan dia bukan sebagai terang dunia, dia tidak bisa menyapa Bapak itu hanya selama 3 jam ya saudara-saudara. Jadi mulai jam 12 sampai jam 3 itu sesudah selesai tugasnya, dia katakan haus, haus. Memang betul tubuhnya haus, dia haus supaya hadirat Bapa itu kembali bersekutu datang di dalam kehidupan Tuhan Yesua. Itu sudah dinubuatkan Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Elohim. Jiwaku haus kepada Elohim yang hidup. Bilakah aku datang di hadapan Elohim? Tapi juga Tuhan haus akan jiwa-jiwa supaya bisa diselamatkan. Saudara-saudara, itu kehausan akan Tuhan. Waktu mengatakan aku haus. Itu perkataan yang kelima. Dan perkataan yang keenam, kita baca sama-sama, ini adalah puncak pekerjaan Tuhan Yesua di muka bumi. Puncaknya 1, 2, 3. Kemudian ketika Tuhan Yesua mengecap anggur asam itu, dia berkata, selesailah sudah atau sudah genap. Ketika Tuhan Yesua mengecap anggur asam itu, dia berkata, selesailah sudah, sudahlah genap. Itu adalah pencapaian Tuhan, achievement Tuhan,
apa yang Tuhan sudah lakukan di muka bumi ini dengan sempurna, itu sudah diselesaikan dengan sempurna 100%. Tuhan mengatakan selesailah, sudah. Tugasnya sudah selesai. Jadi itu katakanlah seruan kelegaan. Tapi itu juga suatu seruan sorak kemenangan, saudara-saudara. Jadi sorak kemenangan Tuhan karena sudah mengalahkan kuasa kegelapan dan membuka akses ke surga. Pintu surga sudah dibuka untuk semua umat manusia di muka bumi. Tapi itu juga suatu laporan kepada Bapa di surga bahwa Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sempurna, karena Tuhan 100% taat kepada Bapa. Dan yang keempat itu juga pernyataan kepada manusia, suatu deklarasi atau proklamasi bahwa pintu surga sudah dibuka, pintu surga sudah dibuka. Dan semua masalah-masalah manusia itu sudah diselesaikan di dalam Dia. Sudah diselesaikan di dalam Dia, saudara. Jadi masalah apapun yang saudara hadapi sekarang, sebetulnya di dalam alam kekekalan sudah diselesaikan di salib Tuhan itu. Nah, tinggal kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita sehari-hari melalui iman, saudara-saudara. Melalui iman menghasilkan ketaatan, kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib itu. Jadi kita mesti belajar hidup itu oleh iman. Dan memperkatakan itu oleh. Dan yang terakhir, kita baca Lukas 23 ayat 46. Dan sambil berseru dengan suara nyaring, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku." Dan sesudah mengatakan hal-hal itu, dia menghembuskan nafasnya. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku." Itu sudah tertulis di dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 6. "Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku, Engkau telah menebusku, ya Yahweh Elohim kebenaran." Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Mazmur 31 ayat 6, saudara-saudara. Nah, kita lihat di sini, ini adalah apa yang Tuhan Yesus alami, tapi ini semua juga jalan yang harus kita ambil, saudara-saudara. Kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Tuhan, melalui melayani Tuhan. Nah, bagi saudara dan saya, kita semua juga mempunyai tugas-tugas khusus yang Bapak sudah rencanakan kita di muka bumi ini untuk lakukan. Nah, kalau kita mau belajar melakukan, karena itu saudara ke gereja, belajar Alkitab itu bukan asal pergi pulang seperti orang ke restoran atau di situ enak, khotbahnya, makanannya enak, saya ngasih persembahan. Di situ khotbahnya keras, enggak enak makanannya. Jadi wis aku pindah-pindah aja, muter-muter cari yang seneng, saudara-saudara. Bukan cuma seneng-senengan, saudara-saudara, tapi kita di sini ini semua kita mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada saudara masing-masing dan kita gereja sebagai kesatuan. Nanti kalau kita melakukan ini, saudara, kesenangannya, enaknya itu lebih dari makan restoran yang mahal-mahal. Senangnya itu lebih daripada nonton kemana show macam-macam, saudara-saudara. Itu Tuhan bisa memberikan kesenangan yang berlipat kali ganda. Dan juga kita sudah mulai belajar, kalau kita mulai ikut melayani, baik keuangan, baik tenaga, itu Tuhan akan mensupply. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara-saudara. Apa yang mestinya jatuh itu bisa bangun. Apa yang mestinya rugi bisa Tuhan hindarkan, bahkan Tuhan bisa ubah jadi untung. Banyak anak Tuhan tidak mengerti rahasia ini, dikira melayani itu sesuatu yang wah harus gitu. Ya memang harus ya saudara, tapi ada lebih dari harus. Melayani itu kekuatan, melayani itu sukacita, melayani itu sama dengan berkat, saudara-saudara. Dan seraya, dan sesudah mengatakan hal-hal itu, dia menghembuskan nafasnya. Saya kutipkan juga dari Yohanes, itu tadi dari Lukas. Dan seraya menundukkan kepala, dia menyerahkan rohnya. Jadi pada waktu mati itu, Tuhan Yesus itu sadar, jadi ini loh, Tuhan tak serahno rohku. Jadi enggak ketakutan, enggak ragu-ragu. Ayo sebagai penutup, kita renungkan, apakah kita semua ini nanti, ya kita tidak tahu kapan mati ya saudara. Apakah kita semua mati lega? Karena kita
sudah mati dalam kemenangan karena kita sudah melakukan tugas-tugas yang Bapak Yahweh itu berikan kepada kita. Kita betul-betul renungkan. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti makin rajin, saudara, baca Alkitab, cari Tuhan. Nanti minggu depan ikut persekutuan, doa puasa, saudara. Ini semua tujuannya untuk ini, saudara. Kita mati lega dan hidup itu terus bersama Bapak itu enak gitu. Nah macam-macam hambatan. Nah kalau kita sudah siap, jadi tiap hari diajar oleh Alkitab itu berbuatlah baik seperti hari ini akan mati, kan gitu saudara-saudara pengajarannya itu. Berbuatlah baik seperti hari ini akan mati. Maka kita bisa berkata seperti ini persiapan kita hafalkan ya saudara. 1, 2, 3, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, Bapa kepadamu kuserahkan rohku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.